saya mulai ada keraguan karena saya sempat baca Bible. Jadi di Perjanjian Lama itu dikasih tahu kalau gereja itu nggak boleh ada gambar menyerupai makhluk hidup kayak burung, kayak manusia, ini segala macam. Cuman kalau kita ke gereja Katolik tuh ada patung. Terus saya rajin banget pemuda Katolik. Kebetulan rumah tuh dekat sama gereja. Saya rajin pemuda Katolik, namanya tuh OMK, Orang Muda Katolik. Jadi saya rajin banget di situ, sering kegiatan-kegiatan, sering retret, sering bantu-bantu gitu. Ada Romo, dia megang salib, ada patung Yesus. Kalau di Katolik kan salibnya ada Yesus, ada. Nah, terus kita ngantri, terus kita ciumin kaki dari patung itu, kakinya. Nah, terus ini kalau pemikiran saya pas itu, ini kayak menyembah berhala nggak sih? Single tapi ingin segera menikah biar nggak pacaran lagi. Masya Allah, mulia antum. Dulu agamanya apa Mas Brian? Katolik. Katolik. Ikut orang tua? Iya, dari lahir. Karena dari lahir orang tua Katolik dua-duanya, jadi ya ini. Masuk Islam tahun berapa Mas? 2024. 2024. Bulan apa? Bulan Juni. Di Bandung ya? Di Bandung. Triggernya apa Mas Brian yang bisa masuk Islam? Triggernya itu kita balik ke masa kecil dulu ya. Jadi pas aku di Batam, masih kecil tuh, aku bukan di keluarga yang rajin gereja. Jadi ya udah sendiri aja. Jadinya aku ikut teman kalau mau ke gereja. Tapi itu pun aku ke gereja Kristen dan aku di sana waktu itu ya merasa tenang. Cuman karena mungkin masih kecil ya, jadi nggak tahu apa-apa. Jadi sekedar datang formalitas aja gitu. Terus saya pindah ke Cilacap, SMP kelas 2. Nah, di Cilacap itu saya rajin banget pemuda Katolik. Kebetulan rumah tuh dekat sama gereja. Saya rajin pemuda Katolik, namanya tuh OMK, Orang Muda Katolik. Jadi saya rajin banget di situ, sering kegiatan-kegiatan, sering retret, sering bantu-bantu gitu. Sampai akhirnya saya naik kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP saya mulai ada keraguan. Karena saya sempat baca Bible. Jadi di Perjanjian Lama itu dikasih tahu kalau gereja itu nggak boleh ada gambar menyerupai makhluk hidup kayak burung, kayak manusia, ini segala macam. Cuman kalau kita ke gereja Katolik tuh ada patung. Terus kalau ke katedral itu lebih jelas lagi. Di atap langitnya ada semua yang menyerupai makhluk hidup. Terus ada patung-patung ini. Ya mungkin itu nilai historis ya, karena ini Katolik kan zaman Romawi ya berarti ya. Terus ada yang namanya pengakuan dosa. Jadi pengakuan dosa itu kita ke gereja, terus ada bilik. Nanti di dalam biliknya itu ada romo. Di romo nanti kita ngaku dosa-dosa kita. Cuman saya mikir, kenapa kita harus ngaku dosa ke manusia? Ya kan? Kenapa nggak langsung ngaku dosa ke Tuhan gitu? Terus kenapa harus ke romo gitu? Kenapa harus romo yang memaafkan dosa kita gitu? Terus di situ saya nggak masuk logika gitu. Terus nggak boleh menyembah berhala di Perjanjian Lama. Nah, tapi saya lupa nama ininya. Kayaknya Jumat Agung tuh. Jadi ada Romo, dia megang salib, ada patung Yesus. Kalau di Katolik kan salibnya ada Yesus, ada. Nah, terus kita ngantri, terus kita ciumin kaki dari patung itu, kakinya. Nah, terus ini kalau pemikiran saya pas itu, ini kayak menyembah berhala nggak sih? Kenapa kita harus nyiumin patung gitu kan? Maksudnya kenapa nggak berdoa aja gitu? Kenapa harus nyium patung gitu? Terus itu saya di situ nggak masuk logika juga gitu. Terus masalah simple babi.
Babi itu diharamkan di Perjanjian Lama. Oh gitu. Iya. Tapi umat-umatnya makan babi semua. Nah itu. Terus di situ saya ada keraguan. Tapi di situ saya belum tersentuh Islam. Kok bisa langsung Islam itu gimana? Nah, itu ada prosesnya lagi. Jadi akhirnya karena keraguan-keraguan saya itu, saya tidak memilih untuk memilih agama apapun. Jadi kayak agnostik aja, kayak ateis gitu. Soalnya juga di zaman Romawi, penebusan dosa itu dulu ceritanya itu buat bayar perang salib. Jadi orang tuh mau pengakuan dosa itu harus bayar ke pemerintahan Romawi. Buat apa? Buat perang gitu. Jadi situ saya udah ragu. Bahkan itu ada di websitenya Vatikan sendiri, sejarah-sejarahnya. Nah, terus akhirnya saya nggak memilih agama apapun. Saya itu di situ belum tersentuh Islam karena dari keluarga tuh juga pandangan terhadap Islam tuh ya negatif gitu. Dan saya nggak membenci Islam, cuman saya tidak ingin mempelajari saat itu. Karena saya punya teman Islam juga banyak. Keluarga saya di Cilacap semua Islam. Karena dulu kakek tuh Islam, pindah ke Katolik. Jadi saya punya banyak keluarga Islam juga. Jadi saya ya udah, karena mereka baik-baik, saya juga nggak ada masalah. Mereka mau ibadah ini, saya nggak ada yang wah Islam jelek ini enggak. Cuman mungkin ada beberapa yang kayak gitu. Cuman kalau saya nggak pribadi. Terus akhirnya saya SMP tuh sampai saya kerja itu nggak ada agama. Saya ngerasa cukup jadi orang baik aja. Cukup jadi orang baik, toleransi. Pokoknya dia mau beribadah ya udah nggak usah diganggu, dia mau beribadah nggak. Tapi mungkin beberapa kali ada ke gereja, cuman buat formalitas aja. Kayak lagi pengen gabut gitu ibaratnya, gabut. Ya adalah ke gereja, ada teman, soalnya kan temen ini, ayolah ke gereja, ya minta ditemenin ya udah ayo. Cuman hati saya nggak di situ. Jadi saya datang aja, cuman lihat aja gitu. Terus akhirnya saya udah nggak aktif OMK lagi. Tapi selama saya nggak percaya sampai saya kerja ini kan saya nggak percaya Tuhan sama sekali. Yang penting berbuat baik. Ya bisa dibilang kayak gitu. Cuman bukan yang percaya setan ya. Bukan yang satanis. Cuman emang ini percaya sains pun nggak. Percaya sains pun nggak. Karena nggak masuk akal aja gitu. Dari monyet evolusi jadi manusia gitu nggak masuk akal. Kalau menurut saya. Soalnya kalau saya sih lebih ke logika aja gitu kan. Cuman kalau saya nggak percaya teori Darwin itu ya. Percaya sains pun tidak. Nah, kenapa saya lama jadi ateis? Karena saya mikir manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Terus Tuhan tuh pas saat belum ada kita tuh ngapain gitu? Masa tiba-tiba ada gitu? Kan suatu hal yang tercipta harus ada yang menciptakan gitu. Sedangkan kalau misalnya Tuhan itu pencipta, ya pemikirannya itu udah di luar logika manusia lah, udah nggak bisa dipikir. Dulu saya nggak memikir kayak gitu, cuman setelah saya tanya Ustadz itu udah di luar ini gitu. Nah, terus saya itu lama pemikiran kayak gitu. Tapi selama saya kerja lulus SMA tuh ya nakal. Nakalnya gimana tuh? Wah, banyak banget nakalnya. Udah pokoknya segala hal yang nakal udah saya lakukan. Pokoknya nakal, pokoknya banyak banget lah. Dan di situ menurut saya dosa banget pokoknya. Tapi nggak membunuh ya, nggak. Pokoknya nakalnya anak muda lah. Ya kayak mabok itu segala macem. Terus saya ini. Terus sampai saya 2000 berapa ya? Pokoknya saya udah pindah kerjaan. Di situ saya mulai jenuh. Terlalu banyak masalah ini segala macem. Terus saya menganggap kan dulu sering dugem nggak menguntungkan gitu, bikin rugi, hidup saya jadi gini-gini terus ini segala macem. Terus saya mulai sering cemas, dan saya tuh pernah OD. Overdose? Oh ya. Wah. Itu tuh rasanya kayak sakaratul maut. Iya. Iya. Itu saya OD. Jadi saya lagi tiduran kan karena saya lemas banget kan.
itu ada lagu disetel. Cuman kalau lagu normalnya itu nggak ada slow motionnya. Ya, ini jadi slow motion. Cuman saya pas denger jadi slow motion, terus kayak wah ini mati apa ya bentar lagi. Udah slow motion gitu kan. Terus wah ini nggak beres nih. Terus plafon nih ujungnya kan putih warnanya. Iya, iya. Jadi ujungnya tuh hitam. Terus jadi menyebar gitu. Mungkin halusinasi ya. Iya, iya, Cuman itu ngeri banget halusinasinya. Pokoknya itu udah aduh nggak jelas. Terus jantung tuh kayak tek 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 tek, tek. Cepet ya? Tapi tiba-tiba diem tek, tek. Jadi lama gitu terus tek, 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 tek. Nah, terus aku udah mikir ini mati nggak ya gitu. Pokoknya saya udah bertahan biar nggak mati gitu. Soalnya di situ saya mulai takut karena dulu mungkin merasa sehat-sehat aja ini segala macem, jadi ngelakuin dosa kencang banget. Cuma di situ saya udah mulai takut kayak aduh kalau mati gimana ya. Di situ mulai percaya Tuhan. Tapi nggak tahu Tuhannya siapa Tuhannya gitu. mana gitu Iya ya. gitu. Terus ini gimana ya kalau mati. Akhirnya untungnya alhamdulillahnya dari kejadian itu saya nggak kenapa-napa, sakit aja. Terus akhirnya saya mulai mengurangi habit-habit kayak mabok, kayak ya gitulah segala macem. Terus sampai akhirnya saya lagi gabut nonton YouTube. Ya. Lagi gabut. Tapi sebelum itu akhirnya saya percaya adanya Tuhan, tapi saya percaya Allah. Oh, Allah. Allah Tapi ya? bukan Allahnya Islam Iya. di dalam Islam ya. Iya, iya. Cuman ada Allah gitu. Saya nggak percaya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Saya nggak percaya, bukannya menjelekkan agama lain, cuman saya nggak percaya agama lain. Cuman saya percaya Allah, ada pencipta gitu. Jadi kalau saya berdoa tuh saya nggak tahu berdoa aja kayak kepada Allah gitu. Allah gitu Ya, ya, Tuhan pokoknya ya. ini paling atas lah pokoknya. Yang paling atas saya doa ke situ. Cuman saya tetap nggak gereja, nggak ini. Terus sampai akhirnya saya buka YouTube. Itu lagi gabut dan itu lagi masa-masanya bertobat, kayak udah mengurangi itu, terus mencari agama yang benar tuh sebenarnya yang mana gitu. Cuman saya nggak sampai mencari agama mana yang benar. Cuman lagi dalam hati aja kayak ini. Terus tiba-tiba di YouTube muncul Dr. Zakir Naik. Oh, muncul. Muncul. Padahal saya nggak pernah lihat dakwah Islam, cuman tiba-tiba muncul aja di algoritma gitu. Terus saya lupa judulnya apa, cuman judulnya itu menyangkut keraguan saya sama agama saya sebelumnya. Ya, saya nonton lah, iseng-iseng gitu. Relate soalnya ya? Relate ya soalnya. Dijawab terus. Terus ternyata tuh masuk logika. Cocok nih. Saya nonton terus tuh. Saya nonton terus tuh. Ketagihan gitu. Pokoknya yang judulnya relate sama saya nonton semua. Terus akhirnya kayaknya Islam tertarik. Mulai ada ketertarikan. Cuman nggak tahu belajar sama siapa. Tapi sayangnya nggak mencari lebih jauh. Jadi sekedar nonton aja. Cuman kayak Islam. Terus saya merasa kayak kan dalam Islam kan berdoanya kepada Allah. Terus kayaknya saya bener nih udah nih. Kepada Allah gitu. Ini udah bener nih gitu. Cuman tinggal agama apa yang benar gitu. Terus itu saya masih kerja di Vape Store. Oh, iya. Masih kerja di Vape Store. Terus akhirnya saya nonton doang, tapi nggak mencari kan. Jadi tiba-tiba mungkin saya mimpi gitu, mungkin diingatkan lagi ya gitu ya. Mimpi itu di ruangan tuh gelap banget, bener-bener gelap. Tiba-tiba ada cahaya putih. Jadi pokoknya bajunya tuh serba putih, bersih banget. Mukanya cahaya doang tapi. Mukanya cahaya doang. Terus tiba-tiba tangannya kayak gini. Ngulurin tangan, tapi nggak ngomong. Cuman ngulurin aja. Saya pegang aja otomatis, karena ada orang ngulurin, saya kayak mengambil bantuan itu kan. Terus akhirnya kayak dibawa cepet ke tempat-tempat. Terus saya ditunjukin kayak gambaran-gambaran tentang keraguan saya di agama saya sebelumnya. Terus saya nggak tahu kenapa dia nanya apakah ini dinamakan Taman Getsemani. Pokoknya di dalam Katolik itu ada ya.
Cuman saya nggak tahu artinya apa. Cuman yang saya tahu kalau dalam Islam itu muka Nabi itu nggak boleh dipertunjukkan. Jadi harus ada lafal ini dan mukanya tuh cahaya doang. Terus saya mikir ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukannya gitu. Terus cuman saya nggak berani apa ngeklaim itu. Terus cuman saya pas bangun tuh, saya pas ditanyain itu saya langsung bangun, deg-degan, keringetan, kayak apa ya maksudnya ya gitu, keringetan gitu. Terus akhirnya tetap saya belum mempelajari Islam. Benci enggak, cuman belum ada ketertarikan aja. Kalau benci sih dari dulu nggak benci, soalnya lingkungan pas saya SMP kan Muslim. Terus malah saya saudara Lebaran saya ikut Lebaran, pakai baju koko, ikut Lebaran. Cuman nggak ikut sholat aja, ikut mampir ke rumah-rumah teman ini ikut salaman gitu. Terus akhirnya masih sering mabok gitu, masih sering mabok. Terus tapi udah nggak pakai lagi, cuman mabok aja. Tapi pembahasannya tuh agama. Iya, jadi orang mabok. Jadi pertama ketawa-ketawa, tapi tengah malam tuh pembahasannya tuh ini tentang Tuhan ini siapa, ini agama mana ini yang benar, agama mana nih yang ini. Sama teman-teman. Saya sama teman-teman bertiga gitu. Terus kita mengambil kesimpulan kalau kita yang bahas nggak bakal tahu siapa yang benar gitu. Iya, soalnya kalau berdebat tentang agama tuh nggak ada selesainya kan gitu. Ya udah, terus akhirnya mungkin dari situ karena terlena lagi sama ini, akhirnya tapi saya masih suka nonton. Akhirnya mimpi lagi, saya lagi di kapal Nabi Nuh. Gambarannya sih seperti kapal Nabi Nuh, full kayu, tapi saya di dalam ruangan. Tapi saya lihat ada pintu, tapi di luarnya itu ombak gede banget, terus hujan badai ini. Nah, kalau kapal Nabi Nuh kan harusnya isinya binatang. Nah, cuman di situ di dalam tuh orang-orang lagi pada sholat, tapi saya belum Islam di situ. Tiba-tiba, tapi airnya tuh nggak masuk. Nah, saya berdiri, ada yang imam di sini, tapi nggak tahu kenapa-napa. Tiba-tiba saya pindah ini, saya udah jadi Islam. Begitu. Ngomong bahasa Arab lancar, udah pakai baju koko, udah ikut sholat ini. Terus padahal saya nggak bisa bahasa Arab, tapi di situ di mimpi saya ngomongnya lancar gitu. Terus akhirnya saya bangun, kaget, keringetan juga itu. Ini. Tapi sayangnya belum mau mempelajari Islam. Belum. Petunjuk gitu ya. Iya. Sebenarnya bukan belum mau sih, belum siap. Iya. Karena meninggalkan habit-habit lama tuh itu susah. Dan sedangkan kalau kita masuk Islam itu kita harus benar-benar tinggalkan semua itu kan gitu. Jadi kayak mungkin belum siap sih, bahasanya belum siap. Terus saya kan pasti cerita ke teman-teman saya mimpi kayak gini. Mungkin menyebar ke salah satu teman saya yang saya jarang ngobrol. Itu jarang ngobrol banget. Dulu pas SMP tuh sering, karena breakdance dulu. Saya dulu breakdance, jadi teman breakdance saya. Nah, terus saya lagi kerja di vape store, kebetulan dia datang. Saya baru tahu dia nge-vape dulu. Saya baru tahu. Terus tahu saya dia nggak nge-vape. Jadi kita cuma follow-followan IG tapi nggak ngobrol gitu. Cuman kenal-kenal gitu. Terus tiba-tiba dia datang. Basa-basinya nyari vape, orang ini vape ini dulu, ini gitu. Terus dia tiba-tiba ngomong gini, denger kamu tertarik Islam ya? Padahal aku belum ada ngomong tertarik Islam gitu. Buka obrolan dulu. Terus penasaran aja sih, aku jawabnya gitu pokoknya. Aku lupa persisnya gimana ya, cuman inti dari pembicaranya begitu. Pokoknya intinya saya ngomong penasaran aja. Terus akhirnya dia ngajak untuk ini kajian.
Ya, ya. Ayolah, siapa tahu ada yang mau ditanya-tanyain ini gitu. Saya masih nolak. Nggak mau ya. Belum mau. Saya masih nolak, belum mau gitu. Karena belum siap gitu. Ya, ya, ya. Terus akhirnya cuman dia ya udah kabarin aja kalau misal mau gitu. Itu tuh di toko yang lama. Ya, ya. Sampai buka cabang baru, dia samperin lagi. Kejar terus Anda. Iya, ngajak lagi gitu. Cuman saya belum mau. Terus tiba-tiba saya dimimpi lagi. Ketiga kali. Mimpi lagi. Cuman ini nggak tahu ada hubungannya atau enggak. Cuman ini mungkin nggak tahu, kayak pertanda gitu ya mungkin ya. Jadi masnya tahu ini nggak, apa, pengeboran minyak tengah laut zaman dulu gitu. Iya. Jadi tapi itu bentuknya nggak kayak pengeboran minyak, cuman tapi ada rumahnya. Iya, iya. Jadi di tengah laut, saya di dalam itu sendiri. Itu tuh berkarat, kacanya udah pada pecah, ini segala macem. Pertama cuacanya tuh cerah, tiba-tiba gelap, hujan badai. Ini airnya masuk ke dalam rumah sampai leher saya segini, tiba-tiba surut lagi, jadi cerah. Saya deg-degan juga pas bangun, cuman saya nggak tahu artinya apa gitu. Terus akhirnya teman saya datang lagi. Terus saya bilang, oke, ayo gitu. Mau Anda. Mau, oke, ayo gitu. Gitu. Closing. Oke, ayo gitu. Terus akhirnya saya datang ke kajian tuh. Saya lupa nama ustadznya, soalnya itu udah lama banget. Lupa ustadz, ada teman-teman 4 orang gitu. Ya udah, saya tanyain keraguan-keraguan saya tanya segala macam, pokoknya semua keraguan saya tanyain ke ustadznya, dan semua masuk logika ke saya. Sesimpelnya itu. Saya cuma butuh jawaban yang masuk ke logika saya aja gitu. Gitu. Terus akhirnya saya mulai tertarik sama Islam. Di situ dipaksa, nggak dipaksa sih, disuruh ayo mualaf sekarang gitu. Iya, syahadat gitu. Cuman saya belum siap. Karena pertimbangan saya, mama saya pertama, ini segala macam. Terus apakah saya udah siap meninggalkan habit-habit lama saya gitu. Saya nggak pengen asal masuk Islam aja terus tiba-tiba ini lagi. Akhirnya saya mulai mempelajari Islam. Terus saya suka di dalam Al-Quran itu udah mengatur semua yang terjadi di dunia ini. Anda taunya dari mana itu kayak gitu? Nanya-nanya teman, terus lihat-lihat YouTube, terus lihat-lihat Instagram, kan biasanya suka muncul ini, tapi saya cari tahu lagi gitu. Dari kayak hal kita minum aja diatur. Iya. Ya, dan itu secara sains tuh terbukti lebih bagus, kayak minum 3 tengguk harus duduk gitu. Terus pokoknya banyak yang diatur ini. Masuk logika. Bahkan daun fotosintesis pun ada. Iya. Bahkan saintifik itu tuh di Al-Quran ada. Mungkin bahasanya nggak saintifik banget, cuman ya itu. Pokoknya diatur. Nah, akhirnya saya mulai tertarik sama Islam. Saya pelajarin. Terus saya tuh lihat-lihat apa sih yang harus dihindarin saat udah menjadi Islam gitu. Dan akhirnya saya pindah Bandung. Pindah ke Bandung. Ya dapat, jadi di kerjaan sebelumnya tuh mereka Muslim, cuman nggak menjelekkan mereka ya. Mereka Muslim, cuman tidak menjalankan ini, jadi mungkin kebawa juga ya mungkin ya, jadi gitu. Cuman pas saya pindah ke Bandung, teman kerja saya tuh Muslim. Terus ada satu orang namanya Mas Bayu, dia pokoknya rajin banget sholat. Ayo sholat gitu, ngajakin terus 5 waktu kayaknya dia malah. Pokoknya ngajakin terus saya lihat, wih rajin nih gitu. Terus orangnya juga asik gitu kan. Terus akhirnya nanya-nanya sama dia segala macam ini. Terus akhirnya
Di tahun sekarang saya mantep masuk Islam. Akhirnya saya ke Pusdai. Ke Pusdai. Nah, cuman di situ pertimbangan saya tuh sebelumnya tuh karena saya masih pacaran. Wah. Nah itu. Susah Iya, itu saya masih pacaran. Terus sedangkan saya belum siap untuk nikah secara finansial gitu. Mungkin bisa, cuman nggak ingin memaksakan. Terus saya bilang, kita jangan main-main lagi ya, maksudnya jangan main lagi, maksudnya ketemu ini. Terus chattingan saya juga udah mulai jutek. Sebenarnya bukan ngejutekin dia sih, cuman kayak menjaga. Udah nggak ada kata-kata sayang-sayang lagi gitu, udah nggak ada. Menjaga, gitu. Ya, ngobrol-ngobrol aja gitu. Gitu. Terus dia oke. Dia oke, saya oke. Cuman saya bilang kalau ada rezekinya langsung nikah aja gitu. Daripada dosa gitu kan. Saya maksudnya udah masuk mualaf. Masih pacaran sama aja bohong kan gitu. Terus gitu. Cuman dia oke, dia nggak masalah. Terus ya kalau ketemu pun sekedar makan aja udah. Terus kalau boncengan nggak boleh pelukan. Nggak boleh pelukan. Jadi biasanya tas saya taruh depan, sekarang taruh di belakang. Tas taruh di belakang. Pokoknya inilah. Soalnya apa ya? Masa tiba-tiba ninggalin gitu aja gitu ke dia, kan kasihan juga. Cuman ya saya intinya berjanji setelah mualaf saya mau nikahin aja gitu, biar langsung sah aja, biar nggak ada dosa-dosa lagi. Dia oke. Akhirnya saya ke Pusdai, saya ketemu Bu Ulfa. Terus saya mau, sebelumnya saya ketemu Ustadz yang lagi di luar, lagi di taman kayaknya lagi ngobrol. Terus saya tanya, Pak, saya mau mualaf gitu. Antum tahu langsung ke Pusdai itu dari mana infonya? Dari teman? Dari teman. Oh, ke Pusdai aja Bray gitu. Ada lebih resmi lah ibaratnya ini. Terus kan pusat juga kan gitu. Gitu. Terus akhirnya saya ketemu Pak Ustadz. Pak, saya mau mualaf gitu. Oh, langsung pokoknya langsung rambut, langsung semangat. Oke, ayo ikut saya ke atas kita gitu. Di atas. Terus suruh ngobrol dulu. Cerita-cerita, ya itu cerita yang saya cerita tadi. Akhirnya oke, gitu. Terus akhirnya saya diketemuin sama Bu Ulfa untuk apa, pendaftaran mungkin ya, untuk ini, untuk ngatur jadwal waktu gitu, administrasi juga ya, administrasi sekalian gitu. Terus akhirnya selang beberapa hari saya kan udah saya suruh cari saksi. Saya cari 2 teman saya yang kebetulan teman kerja saya. Kenapa saya milih mereka? Kan kalau sebagai saksi kan harus saling mengingatkan. Jadi kalau misalnya ada yang satu nggak sholat, kita harus ingetin terus gitu. Jadi ya kayak gitu. Jadi saya tanya teman, mungkin pakai lu gua pas itu ya. Cuman kayak saya pakai aku kamu aja ya. Kamu kalau misalnya mau jadi saksi udah siap ngingetin nggak, sholat terus gak, rajin ibadah gak? Siap Bray. Apa sih yang nggak? Kayak gitu. Pokoknya udah inilah, udah ini. Tapi yang satu emang pengen banget jadi saksi. Dia pengen. Tadi Mas Bayu itu jadi saksi nggak? Mas Bayu udah resign. Oh, dari saya. Udah resign lama. Jadi ini udah tim baru lah ibarat di kantor. Terus udah oke. Kebetulan teman yang satu dia memang udah siap banget. Dan dia juga bentar lagi mau nikah. Jadi mungkin itu mendukung dia untuk rajin ibadah lagi juga ya. Jadi ya udahlah, kita jadi saling jadi saksi gitu. Udah siap. Jadi makanya sekarang kalau di kantor tuh ayo sholat gitu. Terus kalau misalnya satu mager sholat gitu, kenapa nggak sholat gitu? Maksudnya Tuhan Allah udah memberikan kamu rezeki, kamu malas sholat. Terus ayo sholat sih. Terus kayak merasa bersalah gitu kalau nggak sholat gitu. Jadi yang tadi ya males jadi nggak males gitu. Akhirnya saya selang seminggu dari saya ketemu Bu Ulfa, akhirnya saya mualaf. Ngucap syahadat. Nggak seminggu, sorry. Itu 3 minggu karena saya harus bimbingan dulu. Oh, ikut bimbingan dulu baru sadar. Bimbingan dulu, tapi saya kan harusnya 3 kali. Itu saya bimbingan lebih dari 3 kali. Bimbingan lebih dari 3 kali. Soalnya emang niat mau belajar. Niat mau belajar gitu. Biar ada gurunya juga, jadi pas mualaf juga nggak yang ya udah dibiarkan aja gitu. Nggak ada ilmu sama sekali gitu. Tapi sebenarnya sebelum saya mualaf tuh saya udah kadang ikut sholat. Walaupun saya nggak tahu ini
walaupun Nggak tahu bacaannya, saya ikut sholat aja. Antum seneng aja tuh gimana? Ya suasananya adem aja, tenang gitu. Gitu. Terus kalau ini bukan menjelekkan agama lain. Kalau dalam Kristen ini kan, kalau Kristen kan ada beberapa, ibadah. bukan, ada Advent, ada Protestan, ada ini. Denominasi. Ya, saya pernah ke gereja karismatik kalau nggak salah. Padahal antum dari Katolik ya? Iya, cuman emang nggak pernah kesentuh gereja Katolik sampai saya SMP pindah ke Cilacap. Itu tuh musik drum ini gitu. Kita, saya kurang suka karena energetik ya suasananya, tapi nggak adem. Nggak hikmat gitu. Nggak kayak bukan mau ketemu Tuhan. yang menciptakan gitu. Gitu. Kayak nonton festival aja, kayak lagi nonton orang ngeband gitu. Bukan menjelekkan, tapi ya itu preferensi masing-masing. Cuman menurut saya kayak gitu. Kalau Katolik dia emang nggak ada musik-musik gitu, dia musik-musik klasikal kayak gitu. Ya di situ saya cocok gitu. Nah pas saya ikut sholat lebih cocok lagi. Lebih adem. lebih adem lagi gitu. Terus karena apa ya, benar-benar nggak ada distraction gitu. Benar-benar nggak perlu pakai baju mewah, yang penting tertutup langsung. Pokoknya benar-benar yang mau ketemu sang pencipta gitu. Kebilik dosa lagi tadi. Nggak kebilik dosa lagi, langsung gitu. Langsung gitu. Lebih adem aja. Terus kan ada namanya wudhu. Membersihkan diri. Itu menurut saya masuk logika. Daripada harus pakai baju mewah ini, mending membersihkan diri gitu kan. Dan secara sains pun itu bagus gitu. Dan itu masuk logika saya senang banget soalnya yang masuk logika saya gitu. Terus akhirnya saya sering ikut sholat, teman lebaran saya ikutan terus, sholat id saya ikutan, pokoknya udah beli baju koko ini, saya udah belajar ini doa-doa pas sholat, gerakannya ini segala macam saya belajar juga. Terus akhirnya saya mualaf, udah. Terus saya setelah mualaf kan rata-rata katanya karena nikah aja gitu. Cuman saya nggak pengen karena itu. Kayak saya pindah Islam bukan karena pacar saya atau segala macam, tapi emang karena dari dulu saya udah mencari gitu. Dan kebetulan di Bandung saya ininya. Nah, udah mantep. Akhirnya sekarang saya lagi jadwalin sama Pak Ustadz Dede di Pusdai untuk ngaji. Masya Allah. 2 kali seminggu. Jadi setiap pulang kerja langsung ngaji gitu. Setiap Rabu sama Jumat. apa tuh? Al-Quran. Gitu. Kemarin sih udah sempet alif bata yang itu baca-bacaan itu gitu. Ya, insya Allah. Terus ya. Terus gitu. Masya Allah. Kalau keluarga semuanya ngedukung atau gimana? Pertamanya saya nggak berani ngomong ke mama saya. Sampai akhirnya saya yang bilang, mama tuh kalau ngechat saya tuh, semoga Tuhan memberkati. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Cuman saya kan Islam ya Pak. Sampai pada saat akhirnya, udah aku ngomong aja gitu. Ma, aku Islam, tolong jangan gitu. Terus bagaimana responnya? Biasa aja? Biasa aja. Tapi mengingatkan malah. Kamu udah siap belum sholat 5 waktu? Ini. Kamu udah ini belum? Ini. Pokoknya udah siap menjalankan kewajiban sebagai Islam belum gitu. Saya bilang insya Allah wajib, siap gitu. Insya Allah siap. Ya mungkin saya sekarang belum sempurna juga, belum sholat 5 waktu. Tapi saya lagi mencoba merubah habit-habit lama saya. Terus saya masih mau belajar juga, walaupun ilmu yang saya sekarang punya belum yang tinggi banget lah berarti. Papa kan udah meninggal. Oh iya. Papa udah meninggal dari aku kecil, dari kelas aku 3 SD atau 4 SD gitu. Saking lamanya sih. Papa tuh Katolik Ortodoks. Gitu. Yang membawa mama itu ya? Mama dari dulu juga udah Katolik. Ya udah Katolik. Jadi keluarga. Kakek tadi. Jadi nenek Katolik, kakek dulu Muslim, pindah ke Katolik. Jadi semuanya Katolik.
Makanya saya di Cilacap kan kebanyakan saudaranya kakek, di bude pade saya itu semua muslim gitu. Jadi saya udah familiar dengan lingkungan muslim ini. Teman saya juga kebanyakan muslim, walaupun saya dulu SMP di Katolik, SMA di Katolik, ada teman muslim juga gitu. Untuk punya harapan apa sama Ibu Antum ketika Antum udah masuk Islam? Kalau lihat nonton gitu misalnya, ya nggak tahu. Harapan banyak banget, karena nggak menyangkut agama pun emang banyak masalah sama mama saya gitu. Cuman alhamdulillahnya mama saya nggak ada masalah sama agama saya gitu, pilihan agama. Soalnya ini agama yang saya pilih, bukan diturunkan. Ini udah benar-benar yang saya pilih gitu. Kalau yang dulu Katolik kan itu kan diturunkan, bukan yang saya yang pilih. Saya yang dari kecil nggak belajar Katolik gitu juga. Jadi ini udah yang saya pilih. Cuman harapan saya ke mama saya tuh, ya saya selalu berdoa kepada Allah, semoga dosanya dihapuskan, diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya. Udah sih, cukup itu aja. Dapat hidayah, Mas. Dapat hidayah dulu baru Islam. Dapat hidayah aku juga nggak bisa memaksakan. Cuman aku pengen mama pindah Islam, pengen. Cuman aku nggak bisa, mama harus masuk Islam, nggak mungkin kayak gitu, nggak bisa. Karena kalau sudah masuk Islam, doa tadi semuanya masuk, nyampe. Iya. Kalau belum masuk, Iya itu, aku tahu. Cuman ya udahlah, berdoa aja, nggak apa-apa. Masalah diterima atau enggak itu udah urusan Allah gitu. Walaupun aku tahu nggak bakal apa di dalam Islam itu emang nggak nyampe. Cuman saya ya udah tetap berdoa aja gitu. Saya juga berdoa supaya mama dapat hidayah juga sebenarnya. Cuman saya kurang tahu caranya gimana, karena saya nggak mungkin memaksakan juga gitu. kita doa sama teman-teman sahabat ngaji cerdas. Boleh. Buat orang mudah doain kan. Ya. Ya. Ya, insyaallah. Buat yang sedang mencari agama yang benar, sedang mencari Allah, ada yang pertimbangkan ingin memasuk Islam tapi masih ragu, ya aku doakan kepada mereka supaya diberikan hidayah, diberikan jalannya sehingga mereka mantap untuk ini. Nggak perlu buru-buru. Yang penting pas udah ingin masuk Islam, hatinya udah mantap. Karena jadi Islam itu nggak mudah. Jadi Islam itu nggak mudah. Susah. Cuman harus kita jalanin. Itu karena udah kewajiban. Cuman kalau gampang enggak. Sholat subuh gimana, Dek? Berat ya? Sholat subuh berat banget. Berat banget. Itu dulu aku bilang pas Pak Ustadz Dede nanya, sholat subuh enggak? Aduh, nggak kebangun Pak Ustadz gitu. Oh, kalau misalnya emang nggak kebangun nggak apa-apa. Cuman pas bangun pertama, buka mata itu nggak boleh tidur lagi. Itu langsung sholat gitu. Terus tapi itu jangan dibiasain gitu. Jadi biasain. Jadi kalau bisa tetap sholat subuh. Cuman kalau kesiangan ya udah gitu. Yang paling berat sih sholat subuh. Dan alhamdulillahnya atasan di kantor saya nggak ada melarang sholat 5 waktu. Dia malah di toko barunya mau dibikin musola yang bagus gitu. Non muslim. Tapi ada masalah nggak ketika nonton video ini? Nggak masalah dia. Nggak masalah. Dia sangat mendukung dia. Dia pokoknya tidak membeda-bedakan agama gitu. Malah dia pas nawarin saya motor, saya dulu kan nggak punya motor. Udah beli motor sama saya aja. Kalau kredit riba. Itu non muslim yang ngomong, Pak. Riba sama saya aja, nggak ada bunga gitu. Nggak ada DP, nggak ada bunga. Gimana saya? Baik atau penjahat? Saya ngomong baik, nggak, saya penjahat gitu. Pokoknya dia nggak mau dianggap baik gitu pokoknya. Cuman kelakuannya menurut saya baik. Iya, Non muslim padahal. Coba yang muslim awas lo riba gitu. Dia pokoknya dia bilang riba. Pokoknya dia cerita, bank-bank tuh penjahat semua tuh, gitu. Kayak dihindarkan riba, nggak boleh pinjol, nggak boleh judi pokoknya. Kalau pinjol judi, cut langsung. Pokoknya nggak boleh gitu. Kalau ada apa-apa ngomong sama ini. Itu selalu saya doakan sih. Soalnya sampai saat ini, semenjak saya pindah Bandung, terus saya dapat bos saya yang sekarang tuh sangat baik. Tidak ada melarang saya beragama juga. Malah dia dukung sholat 5 waktu gitu. Terus ya kehidupan ekonomi saya yang tadinya di sini mulai perlahan gini dibantulah ibaratnya. Saya pasti doakan dia rezekinya dilancarkan terus. Ya kalau dapat hidayah alhamdulillah. Cuman saya tidak ingin memaksakan juga. Yang penting kita sebagai Islam berperlakuan baik aja.
mencontohkan yang baik gitu, nggak perlu memaksa orang untuk ini. Terus ya saya doakan lagi buat yang nonton, ya semoga ya rezekinya dilancarkan, semoga yang lagi galau atau lagi kurang imannya semoga dinaikkan lagi, ini sering-sering baca Al-Quran aja. Kalau lupa ini jangan sampai lupa sih, karena itu ini sih bad habit gitu, karena nggak sholat sekali itu nanti takutnya ke bawahnya terus-terusan. Jadi kalau bisa cari lingkungan yang baik juga, nggak menjauhkan teman-teman yang dulu, tapi cari lingkungan yang mendukung secara religius aja gitu. Itu sih.